kita mendiskusikan kembali tentang nutrisi, tetapi kali ini lebih spesifik untuk anak dengan penyintas kanker. Ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Yang pertama, kita karena berbicara tentang penyintas kanker, saya akan sedikit melihat apa sih risiko kesehatan yang dihadapi oleh anak penyintas kanker. Kemudian yang sering ditanyakan, apakah ada pantangan untuk anak-anak ini sehingga tidak kembali menderita kanker, tidak kambuh, atau risiko kesehatan yang kita bicarakan dalam topik pertama terjadi. Anjuran dietnya seperti apa, dan akan saya akhiri dengan satu simpulan. Seperti kita ketahui, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, Dr. Teni dan teman-teman berhasil meningkatkan angka kesintasan ya. Kalau di kanker kita bicaranya tentang angka kesintasan 5 tahun atau bilangnya jadi survival ya, bukan kalau di literatur berbeda dengan yang kita sebut dengan sembuh ya. Jadi kita harus selalu melakukan monitoring. Nah, kabar baiknya memang anak-anak yang hidup dengan penyakit kanker ini dalam 5 tahun makin meningkat, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Tetapi ternyata anak-anak ini karena penyakitnya berat tentu juga terapinya cukup berat, sehingga anak-anak ini dibandingkan dengan anak yang tidak mempunyai penyakit kanker, punya dua kekhususan. Yang pertama adalah resiko untuk mendapatkan penyakit yang tidak menular di masa dewasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak lain. Dan yang kedua, penyakit ini punya resiko untuk relapse, baik penyakit kanker awal ataupun yang sekunder. Yang sekunder artinya adalah keganasan muncul baik karena akibat berhubungan dengan kankernya sendiri, genetik, ataupun gaya hidup. Dari segi nutrisi sendiri yang berhubungan, kalau kita lihat dari efek jangka panjang terapi pada kanker ini, bisa terjadi penuaan dini, osteoporosis, obesitas. Obesitas ini banyak terjadi pada pasien yang mengalami leukemia dan mendapatkan obat steroid. Tentunya juga ada dislipidemi, hipertensi, dan gangguan fungsi organ lain terkait dengan modalitas atau terapi yang digunakan. Nah, sayangnya hal ini menyebabkan anak menjadi malnutrisi. Ya, kita ingatkan sekali lagi bahwa kalau disebut dengan malnutrisi, bukan hanya anak yang gizi kurang atau gizi buruk yang kita kenal sebagai undernutrition, tetapi gizi lebih dan obesitas atau overnutrition juga mempunyai resiko kesehatan yang sama buruknya. Malnutrisi ini bisa terjadi karena penyakit dasarnya yang mengakibatkan anak menjadi sulit makan, atau efek pengobatan. Efek pengobatan ini juga bisa menekan nafsu makan, bisa terjadi perubahan sensi dalam misalnya merasa makanan dan anak menjadi tidak mau makan, atau malah nafsu makannya meningkat. Dan karena ada gangguan hormonal ya, tergantung juga dari situs atau tempat tumor primernya, misalnya dijadikan radiasi di daerah leher, tentu resiko gangguan hormon tiroidnya akan lebih tinggi. Dan yang paling penting juga adalah gaya hidup sebelum dilakukan diagnosis. Apakah anak ini sudah mengalami malnutrisi, apakah punya kebiasaan makan yang sehat, dan apakah ada aktivitas fisik. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana supaya makanan pada anak-anak penyintas kanker ini bisa kita minimalisir semua resiko jangka panjang yang ada. Ini yang sering ditanyakan oleh orang tua adalah apakah ada pantangan supaya anak saya tidak kambuh lagi kankernya, atau supaya tidak muncul efek jangka panjang dari terapi kanker. Yang perlu diingat adalah bahwa memang pada pasien dengan penyakit kanker punya resiko untuk timbul kanker lainnya terkait dengan pengobatan ataupun genetik dari jenis kanker tertentu. Kalau kita lihat di sini, yang paling sering misalnya leukemia, itu punya resiko untuk mengalami, selain leukemianya kambuh, juga adalah kanker kulit. Kita tahu bahwa kanker kulit ini tidak terkait
tidak melulu terkait dengan makanan, tetapi juga gaya hidup yang berhubungan dengan pajanan sinar ultraviolet. Demikian pula kanker lainnya. Jadi kanker secondary ini jenisnya beragam dan diperkirakan sekitar 10% anak dengan penyintas kanker akan mungkin mengalami secondary. Tapi sangat tergantung, sekali lagi, ada beberapa hal, jenis kanker, jenis pengobatan, usia pada saat mendapat terapi, faktor genetik, serta gaya hidup. Kalau kita lihat gaya hidup pada grafik yang di sebelah kiri, yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya kanker adalah rokok, ya, baik rokok secara langsung maupun secara pasif. Jadi untuk para penyintas, yang pertama tentu keluarga tidak merupakan lingkungan sumber dari tembakau, ya, dari rokok. Ya, ini PR kita bersama juga di Indonesia untuk di luar keluarga tentunya banyak tempat publik yang harusnya juga berkurang. Yang kedua cukup besar berhubungan dengan resiko untuk timbul kanker sekunder, dan juga kalau dalam hal ini adalah penyakit tidak menular, adalah kegemukan atau obesitas. Sedangkan asupan makan sendiri kontribusinya hampir lebih rendah, tapi tidak bisa dinafikan, ya, bahwa ini merupakan salah satu upaya yang harus kita kerjakan. Di samping itu, aktivitas fisik pada pembicara kedua akan membicarakan tentang aktivitas fisik, tetapi aktivitas fisik ini seringkali juga anak-anak dengan penyakit kanker keterusan setelah selesai pengobatan, gaya hidupnya tidak dibuat lebih aktif. Nah, untuk melihat bahwa anak dengan kanker ini punya resiko untuk mengalami kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan, maka pemantauan status gizi, berat badan, tinggi badan merupakan hal yang wajib dikerjakan. Apabila karena suatu hal berat badannya tidak bisa menggambarkan secara utuh, misalnya dilakukan amputasi, maka pengukuran lingkar lengan atas bisa dijadikan salah satu alternatif dalam menentukan status gizi. Dan untuk masing-masing kita mempunyai grafik, ya, untuk anak di bawah 5 tahun kita akan pakai WHO, untuk yang lebih besar kita pakai CDC. Saat ini tersedia banyak aplikasi, salah satu contoh yang saya sertakan di sini adalah Primaku, yang para orang tua bisa melakukan sendiri monitoring. Dan yang paling penting adalah sebagian besar anak dengan kanker punya resiko juga untuk mengalami tinggi yang lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya, maka yang menjadi patokan bukan berat badan menurut umur, tetapi berat badan menurut tinggi badan. Dan kita bisa melihat secara proporsional apakah anaknya kurus atau gemuk. Apabila berat badannya baik, maka kita perlu memantau 3-6 bulan. Tapi apabila malnutrisi tentunya menjadi lebih sering, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Teni, dengan menjaga nutrisi yang baik, selain kita juga mencegah efek jangka panjang yang tadi disebutkan, ini juga akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, kita masuk ke bagian yang utama. Jadi harusnya dietnya seperti apa? Banyak mitos dan fakta yang berkaitan dengan makanan penyebab kanker atau makanan yang menurunkan resiko kanker. Dalam kesempatan yang terbatas ini saya akan mereview sedikit, ya, bahwa untuk anak penyintas kanker, maka anjuran diet secara umum, anjuran makannya adalah sama dengan teman sebayanya sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. Ya, jadi kita tetap dengan pola makan sehat. Kita punya 5 golongan makanan, ya. Yang pertama adalah kelompok makanan pokok, sumber karbohidrat, kelompok protein, sayur, buah, dan kelompok susu. Kenapa susu menjadi penting? Tadi salah satunya adalah bahwa risiko osteoporosis pada anak penyintas kanker lebih tinggi, sehingga kalsium yang paling baik adalah tentunya kalsium susu. Ini adalah 5 kelompok makanan yang harus selalu ada. Kita tidak bisa meniadakan salah satunya, tetapi kita bisa memilih mana dari masing-masing kelompok ini yang punya peran yang lebih baik dalam menurunkan angka kekambuhan ataupun dalam mengurangi resiko penyakit tidak menular tadi.
Yang pertama adalah dengan membatasi makanan ultra processed food. Ini agak susah ya menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang bilangnya pangan olahan, tapi sebetulnya ini sedikit berbeda dengan pangan olahan yang biasa, karena kalau kita lihat gambar, nanti saya akan sertakan gambarnya apa. Yang berikutnya adalah kita membatasi juga asupan gula tambahan. Gula tambahan ini bukan gula buah, tetapi betul-betul gula sukrosa ataupun fruktosa yang ditambahkan dalam satu makanan. Kembali, ultra processed food mengandung lebih banyak gula tambahan dibandingkan dengan makanan yang olahan minimal atau makanan olahan yang biasa. Berikutnya adalah kita juga dianjurkan untuk membatasi garam. Ini sebetulnya juga kembali tidak berlaku hanya untuk pasien dengan penyintas kanker. Ini adalah pola makan yang sehat. Anjurannya adalah 5 gram sehari untuk garam. 5 gram itu kira-kira kalau sendok teh seharian itu sekitar setengahnya ya. Tapi kalau kita bagi ke bagian natrium atau sodium, kalau melihat di label biasanya tidak sebagai salt atau sebagai garam, tetapi sebagai natrium, kita cukup 2 gram, ya 2000 mg. Nanti bisa lihat di makanan kemasan, biasanya kandungannya menjadi sangat-sangat tinggi. Dan pilihlah protein dengan kualitas yang baik, yang mempunyai sumber lemak jenuh rendah, susu sebagai sumber kalsium, dan suplementasi hanya apabila diperlukan. Oke, ini adalah alasan kenapa penyintas kanker mempunyai alasan yang lebih kuat untuk mengurangi gula. Ya, kita sebagai orang yang ingin makan dengan sehat juga harus mengurangi konsumsi gula. Yang dianjurkan adalah tadi sekitar 5%, minimal adalah 10%. Mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan, tapi ada satu penelitian yang melihat di populasi ternyata orang-orang yang diikuti ini pasien anak yang pada umur 30 dan dewasa kemudian dinilai kembali. Ternyata kalau kita mengkonsumsi gula 25 gram per 1000 kalori, ini artinya bacanya adalah 10%. Ya. Dia punya risiko untuk mengalami penuaan dini lebih tinggi. Atau kalau pakai bahasa jumlah minuman yang bergula, meminum lebih dari 2 porsi kemasan, satu porsi biasanya adalah 200 gram, ini akan juga meningkat risiko untuk mengalami penuaan dini. Penuaan dini nanti hubungannya dengan penyakit tidak menular. Sedangkan garam tadi hubungannya adalah dengan kejadian hipertensi. Dibandingkan dengan populasi anak penyintas kanker punya risiko untuk mengalami hipertensi dan seringkali tidak terdeteksi. Ini PR satu lagi, artinya selain mengurangi garam, jangan lupa melakukan pemantauan kesehatan. Ya, ini adalah pangan olahan, ya tadi ultra processed food. Ultra processed food punya kandungan lebih tinggi dalam hal lemak, dalam hal gula, dalam hal garam. Dan contohnya seperti ini ya, kalau kita natural food yang biasa, contohnya adalah ikan. Ya, ikan itu bentuk naturalnya baik dalam bentuk masakan rumahan misalnya, tapi kalau di bentuk processed food yang biasa misalnya sarden. Menjadi ultra processed food kalau kita makannya dalam bentuk fish nugget. Ya, artinya kita nggak bisa melihat lagi seberapa bagian ikan sebetulnya yang ada di dalam nugget tersebut. Dan untuk bikin menjadi lebih enak, biasanya ultra processed food ini memang rasanya sangat enak. Anak-anak cenderung lebih suka karena banyak sekali makanan tambahan yang dimasukkan sehingga sebetulnya rasa dari naturalnya akan tertutupi. Ya, salah satu penelitian menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan 10% energi dari yang berasal dari ultra processed food, maka resiko kanker secara keseluruhan akan meningkat. Batasnya ada di berapa? Batasnya ada di sekitar 20%. Jadi dia harus seminimal mungkin. Perlu saya ingatkan, kalau kita bicara ultra processed food, maka yang kita bicarakan bukan sekedar pengolahannya yang luar biasa, ya, yang bentuk aslinya udah nggak kelihatan lagi, seperti misalnya dicontohkan pada gambar ini.
susu formula, makanan cair, medical food itu bukan ultra processed food. Karena walaupun lakukan upaya yang hebat pada saat melakukan fabrikasi, kandungan nutrisinya dibuat lengkap ya, karena mereka menambahkan beberapa fortifikasi. Tetapi bukan yang dimaksud dengan ultra processed food, dan itu tidak berhubungan dengan resiko kanker di kemudian hari. Karena sangat strict untuk penambahan berbagai makanan tambahan. Karena itu rasanya sama sekali nggak enak. Kalau sejawat atau ibu pernah mengingat dipaksa dalam tanda kutip ya untuk dapat makanan cair, belum tentu anaknya langsung suka. Tapi kalau makanan olahan, misalnya minuman serbuk mengandung susu, biasanya anaknya suka. Kenapa? Karena gulanya tinggi, lemaknya juga lebih tinggi. Banyak makanan juga yang dianggap merupakan faktor resiko, misalnya adalah daging merah. Ya, kalau kita ingat tadi, daging merah memang perlu dibatasi, tetapi bukan berarti tidak boleh. Yang harus dibatasi adalah daging merah yang dalam bentuk olahannya. Jadi jangan membiasakan anak makan sosis, tapi lebih baik daging merah tanpa lemak misalnya. Ya, beberapa hal yang masih kontroversi diantaranya adalah misalnya kopi, belum tentu walaupun dianggap punya peran dalam mengurangi, tetapi pada anak rasanya ini tidak bisa kita terapkan. Secara umum, kesimpulannya untuk nutrisi dan resiko kanker, ada beberapa hal yang konsisten adalah kegemukan dan obesitas. Untuk kanker yang berhubungan dengan usus besar, maka daging proses, ultra processed meat ya, dalam hal ini contohnya tadi adalah sosis, itu akan meningkatkan. Tapi kalau red meat-nya saja dianggap belum menjadi faktor yang firm, tapi dia memang mungkin meningkatkan risiko. Sementara asupan serat akan mengurangi dan pemberian kalsium dan susu akan mengurangi risiko. Yang sudah jelas juga mengandung mutagen adalah ikan asin ya, makanan yang terkontaminasi dengan jamur aflatoksin, dan buah dan sayuran sendiri sebetulnya sampai saat ini para ahli belum sepakat bahwa vegan atau vegetarian diet ini merupakan cara untuk mencegah kanker. Ya, walaupun angka secara keseluruhannya dari kelompok yang vegan atau vegetarian ini lebih rendah, tetapi secara individual jenis kanker masih kontroversial. Dan untuk pedoman, ada dua pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkecimpung dalam bidang kanker. Ini adalah pedoman umum ya, untuk anak tentu akan menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan. Secara umum, yang kita inginkan adalah diet sehat seperti yang tadi, yang seminimal mungkin yang makanan olahan ultra processed food, dan komposisi dietnya juga dibuat seimbang, artinya untuk lemaknya maksimal 30%, untuk proteinnya sekitar 10 sampai 20%, dan karbohidrat tetap menjadi yang utama. Tetapi karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat yang kompleks. Sayangnya di Indonesia kita karbohidrat utama kita adalah karbohidrat yang simple ya, atau nasi putih. Harusnya nasi coklat yang selubungnya masih ada misalnya. Jadi untuk mengatasi anak-anak nggak mau makan, biasanya salah satu cara yang kita bisa kerjakan adalah mengkombinasi. Setidaknya setengah dari karbohidrat yang dikonsumsi merupakan karbohidrat kompleks. Sekali lagi, ini adalah panduan untuk makan yang bisa dikerjakan tidak hanya untuk penyintas, tetapi juga untuk sekeluarga. Karena tidak mungkin kita membedakan juga bentuk makanannya. Tapi anaknya menjadi tidak nyaman, merasa terasingkan, dan sebetulnya dengan keluarga mengikuti anjuran gizi lengkap yang seimbang, ya, yang masih cukup asing untuk masyarakat kita, sebetulnya kita juga melindungi diri dari orang tuanya, kakaknya, adiknya terhadap penyakit tidak menular dan juga kejadiannya kanker yang terjadi.
Untuk serat, sudah disebutkan bahwa kita memerlukan serat untuk mencegah kanker usus besar. Lemak tetap diperlukan, apalagi untuk anak kalau ternyata makannya jumlahnya bisanya sedikit. Ya, tadi kita punya 2, anak yang makannya jadi banyak atau anak yang jadi nggak mau makan. Nah, pilihlah lemak nabati yang mengandung lemak tidak jenuh. Sayangnya memang relatif lebih mahal dan minyak-minyak seperti ini tidak bisa menggunakan suhu yang tinggi. Untuk suplemen, cara yang paling baik mendapatkan mineral, vitamin adalah berasal dari makanan secara alamiah. Apabila tidak memungkinkan, baru kita menggunakan suplemen. Dan untuk suplementasi yang bukan anjuran dokter, perlu dilihat, jangan sampai menggunakan suplemen yang jauh lebih tinggi dari kebutuhan. Nah, kalau anaknya susah makan, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah seperti yang dianjurkan tadi, maunya roti putih, nggak mau roti gandum, maka memang ini PR bagi orang tua dan keluarga untuk merubah pola makan. Sekali lagi, pola makannya berlaku untuk semua. Jadi di dalam rumah jangan disimpan makanan yang kita tidak masukkan kategori makanan sehat. Dan orang tua harus menjadi model. Kalau awal-awalnya agak sulit untuk melepas ultra processed food, kita bisa mengganti dengan yang diantaranya dulu sebelum akhirnya bisa. Demikian pula kalau kita ingin mengurangi gula dan garam, nggak bisa langsung biasanya, harus bertahap. Kalau diperlukan, maka pemberian formula khusus atau makanan cair khusus akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Mikronutrien, misalnya suplementasi vitamin C, apakah perlu? Perlu kalau anaknya sampai nggak mau makan buah. Tetapi kalau kita bisa pastikan dia mendapatkan buah setidaknya atau sayur setiap kali makan, maka suplementasi tidak diperlukan dan secara berkala akan diperlukan pemantauan. Yang agak sulit mungkin adalah beberapa anak yang sudah lebih besar, biasanya untuk merubah pola makannya jauh lebih sulit. Pada anak remaja, maka pendekatannya harus sedikit berbeda. Tetapi intinya adalah kita memang harus terus sabar dan perlu waktu untuk merubah pola makan yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Oke, sebagai kesimpulan, dan saya rasa nanti saya lihat sudah banyak yang bertanya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih dalam. Yang pertama, untuk anak penyintas kanker, pantau status gizi, kenaikan berat badan, kenaikan tinggi badan atau lingkar lengan atas jika diperlukan, serta efek jangka panjang dari terapi kanker. Karena kita tahu memang mereka punya resiko yang lebih untuk timbul penyakit tidak menular atau kekambuhan. Kita bisa mencegah atau mengurangi kecepatan timbulnya penyakit tidak menular dan kekambuhan penyakit kanker dengan memakai diet lengkap dan seimbang. Ya, diet yang sehat ini yang bisa dikerjakan oleh anak sesuai dengan usianya dan juga oleh keluarga. Jangan lupa faktor lingkungan dan aktivitas fisik juga mempunyai peranan yang sama besarnya dengan nutrisi atau pemilihan jenis nutrisi. Apabila diperlukan, tapi jangan ragu juga untuk memberikan suplementasi. Ya, jadi jangan berada di satu kubu yang ekstrim, nggak mau sama sekali yang olahan karena dianggap bisa menimbulkan kanker. Padahal anaknya gizinya sudah kurang sehingga perlu makanan cair khusus. Oke. Terima kasih atas perhatian sejawat kalian. Mudah-mudahan dari paparan yang cukup singkat ini kita bisa berdiskusi lebih panjang dan mudah-mudahan berguna baik para sejawat dokter ataupun orang tua atau bahkan remaja penyintas yang ikut dalam webinar pada siang hari ini. Saya stop share screen dan kembalikan ke Dr. Teni.